mengikhlaskan Keren. tanahnya untuk pelebaran jalan. Tepuk tangan buat warga. Daerah mana itu, Pak? Semua kabupaten. Oke. Jadi kalau panjenengan lihat ada jalan kita yang tadinya sempit, sekarang lebar, itu pasti makan pagar warganya dirobohin dan segala macam. Kan Bapak punya mimpi-mimpi nih untuk membangun Mojokerto. Di Instagram kami juga, bahkan mention ke Ibu Bupati. Jadi ini perlu kami jelaskan bahwa jalan ini rusak karena alhamdulillah banget warga Mojokerto ini benar-benar full support. Ada keistimewaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Saya kasih contoh. Apa itu? Kita kan ngelebarin jalan. Oke. Kita ngambil tanah warga loh, tapi kita tidak pernah memberi ganti rugi. Toh, ini cari kecelakaan, jalannya rusak soalnya. Cari jalan keadilan bisa. Iyalah, terus oleh keadilan. Iki lho wong wis nang kene. Sing ndi sih, Bang? Pinggirmu iku lho. Masa sih? Wani takon. Oh, wani lah. Wani apa? Iku lho. Pak Kadis. Pak Kadis PUPR, selamat datang. Selamat datang, Pak Kadis. Terima kasih, terima kasih. Iya, jadi gini Pak Kadis, kemarin itu saya dimaklumi aja Pak, memang kayak gitu. Iya. Ayo sedang wadul, lan opo? Jadi gini Pak Kadis, memang ada beberapa jalan di Kabupaten Mojokerto itu yang rusak Pak Kadis. Nah, apakah ini secara teknis memang harus berurutan dulu, nunggu antrian, atau gimana sih Pak Kadis? Kita pengen tahu karena banyak juga orang-orang seperti saya mengalami kecelakaan gara-gara jalannya rusak gitu Pak Kadis. Jangan-jangan bukan karena jalannya, karena kamu delereng lihat cewek. Bisa jadi kan? Gimana nih Pak Kadis? Jadi perlu saya jelaskan dulu bahwa kondisi jalan di Kabupaten Mojokerto ya. Dari total panjang jalan kabupaten kita 1041 km itu, jalan kita itu tinggal 11% yang jelek. Artinya tinggal 120 kilo lagi yang jelek dari 1041. Saya dengan percaya diri bisa bilang bahwa infrastruktur jalan Kabupaten Mojokerto yang terbaik di Jawa Timur. Ya, tapi memang masih ada PR 110 km lagi yang kondisinya masih jelek. Itulah yang berlubang dan butuh penanganan yang insya Allah kami ditarget oleh Ibu Bupati PR-nya berat 2025 itu semua sudah harus selesai, diperlebar dan dibeton. Kita harus ingat bahwa kalau hanya untuk mengejar kabupaten dengan kondisi jalan baik, itu soal gampang bagi kami. Tinggal jalan berlubang itu semua kita tambal. Dengan aspal itu jadi baik. Tapi ekspektasi warga Mojokerto untuk pembangunan jalan itu beda sama kabupaten lain. Apa ekspektasinya? Ekspektasi warga Mojokerto, kalau kita baru bisa dianggap membangun itu kalau memperlebar jalan kemudian dibeton. Kalau hanya di aspal aja, itu belum dianggap membangun sama warga Mojokerto. Nah itu, jadi kalau di kabupaten lain ngaspal aja tanpa harus melebarkan itu sudah dianggap membangun, tapi oleh warga Kabupaten Mojokerto, kalau tidak jalannya dilebarin kemudian dibeton, itu belum dianggap membangun. Itu bedanya warga Mojokerto, ekspektasinya sangat tinggi. Gitu. Pare, jalan mana kira-kira yang masih belum diperbaiki atau yang masih dalam proses ini? Jadi insya Allah tahun ini Ibu Bupati itu sangat luar biasa atensinya terhadap infrastruktur. Jadi beliau ingin menuntaskan visi misinya. Tahun ini kami diberikan anggaran sekitar 399 miliar. Ya itu untuk mengentaskan jalan dan Ibu ini memang visi misinya kan pemerataan. Sehingga kami rata membangun di 18 kabupaten. Tentunya di 18 kabupaten ini masih ada sisa-sisa sedikit yang belum tuntas diperbaiki. Tapi saya bisa katakan bahwa insya Allah di 2025 seperti Kabupaten Dawar Blandong itu akan menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang jalan porosnya itu semua lebar dan beton. Nah itu. Nah, Mojo, kita juga pengen tahu. Kita kan orang awam nih. Ceritanya juga ada yang ring beton, ada yang pengaspalan tambal sulam. Ini berdasarkan kategori yang seperti apa? Mumpung ada Pak Re, dijelaskan gitu. Kita harus ada penjelasan. Betul sekali. Mau Pak Re, seperti apa? Jadi tentunya kalau yang kita lebar dan beton itu pertama kita ngelihat asas-asasnya ya terkait dengan pertama aksesibilitas. Mungkin dia menghubungkan beberapa desa dan itu adalah jalan yang vital untuk ekonomi. Sehingga dia butuh diperlebar supaya untuk meningkatkan UMKM, wisata dan lain-lain. Tapi kemudian ada jalan yang mungkin aspalnya masih kondisinya bagus. Kemudian kita melihat ada saluran drainase di kiri kanannya. Aspal itu kuncinya yang penting ada saluran drainase. Insya Allah dia aman. Karena musuh aspal adalah air. Nah jadi kalau misalnya kita lihat itu terpenuhi, itu
dan lubangnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu parah, itu kita tambal. Cukup ditambah. Cukup tambah. Itu ada anggaran pemeliharaan kita. Tapi nanti dianggap nggak membangun loh Pak sama masyarakat. Iya, jadi pelan-pelan istilahnya kan kita yang penting kalau Ibu Bupati ini penting jalannya mulus dulu. Oke. Ya, lubangnya nggak ada. Jadi contoh seperti tahun baru tahun 2022 itu kan kita mempersiapkan jalur wisata. Itu perintah Ibu Bupati itu jelas kepada kita, tidak boleh ada lubang di jalur menuju wisata. Sehingga kita benar-benar menggeber lubang itu kita tutup semua sehingga waktu menuju libur Nataru itu semua akses itu lancar. Lancar. Gitu. PUPR. Apa tuh? Ya. PUPR, pekerjaan umum dan Penataan ruang. penataan ruang. Ini yang saya pengen tahu, mumpung ada Pak Rey, Pak Kadis PUPR ya. Ini kan awal tahun ya. Artinya Pak Rey juga sudah disibukkan dengan berbagai proyek sudah di depan mata, Pak. Iya. Selama ini yang saya tahu itu kalau misalnya di sawah itu Pak Rey, itu kalau misalnya butuh jalan untuk dicor dan sebagainya, prosedurnya seperti apa? Jadi kalau khusus untuk jalan di sawah itu namanya jalan usaha tani atau JUT. Oke. Itu adalah asetnya desa. Nah, saya perlu menjelaskan di sini, nanti akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua bahwa jalan ini ada juga asetnya masing-masing gitu. Ada milik jalan nasional, jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Yang bisa kami kelola adalah jalan kabupaten. Ya. Kemudian kalau jalan usaha tani itu adalah milik desa. Nah, kita punya program BK Desa. Kebetulan saya kan kemarin mantan Kabak Pembangunan yang ngurusin itu. Gitu. Jadi prosedurnya adalah desa mengirim proposal kepada Pemkab Mojokerto, Ibu Bupati, untuk mendapatkan bantuan keuangan namanya BK Desa. BK Desa. Jadi nanti oleh Pemkab itu diberikan uang kepada desa. Desa bangun sendiri. Makanya sawah-sawah di jalan sawah kita kan semua sekarang banyak yang udah beton ya. Nah, itu semua melalui program BK Desa. Jadi gitu, Jo. Jadi sudah ada programnya. Ada program sendiri ya. Tinggal langsung ke proposal ke Ibu Bupati. Itu katamu urunan warga. Iya kan itu masalahnya sawahnya orang juga gitu. Biasanya harus legowo gitu loh. Oke. Terus tanya apa lagi? Kamu lah gantian. Kalau aku nih Pak Kadis, Pak Rey nanya soal kemarin saya lihat di IG Dinas PUPR ada Pak Rey klarifikasi nih Pak Rey ya. Itu katanya ada yang nyatut nama Pak Rey soal penipuan nih Pak Rey. Bener nggak sih Pak Rey? Iya, jadi dari dulu saya kepala bidang Kabak Pembangunan, sekarang juga nama saya sering dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meminta sejumlah uang. Jadi kemarin itu ada nomor tertentu, foto profil di WA, foto saya, nama saya Rinaldi Rizal, Kadis PU, itu menyasar kadis-kades. Jadi istilahnya kades itu harus bayar duluan di depan untuk mendapatkan bantuan Pokmas dari PUPR. Gitu. Tapi teman-teman kades itu kan sebenarnya teman seperjuangan saya pribadi, dekat sama para kades dari 2015 membangun desa itu kan kita semuanya. Itu paham bahwa itu bukan gaya saya gitu. Jadi japri saya sendiri, Pak ini benar nomor jenengan gitu. Itu telepon atau WA Pak? WA. So, ada yang WA, ada yang telepon. Perangkat kecamatan juga banyak yang telepon ke saya, Pak ini ada gini. Terus saya sebar ke para camat bahwa tolong ini disebar ke kecamatan masing-masing, desa masing-masing bahwa ini nomor ada penipuan, modus penipuan, tolong ini diblokir atau jangan ditanggapin. Nggak mungkin lah, Pak Rey gitu nggak mungkin. Kalau keluargamu mungkin. Jangan keluarga aku yang ngaku. Tapi Pak ada yang sempat ketipu kades-kades ini atau yang di WA? Saya dapat laporan nggak ada belum yang sempat. Belum ada. Untuk Pak Rey sendiri ada tindakan hukum lebih lanjut atau kayak gimana? Saya nggak tindakan hukum, cuma saya selalu mengingatkan teman-teman lah bahwa yang seperti ini pasti berulang tiap berapa tahun, itu pasti seperti itu. Orang baik. Penyakitmu dulu. Orang baik. Kalau kita kan nggak baik ya. Pak Kadis, saya pengen tahu sebenarnya tupoksi dari PUPR itu kan ada macam-macam, banyak sekali. Saya pengen tahu aja dari beberapa yang saya sebutkan, ada jembatan, ada jalan raya, kemudian juga ada bendung. Nah, ini sebenarnya apakah yang harus rusak parah begitu yang harus dibenahi, atau memang anggarannya untuk jalan dulu yang utama karena proyeknya harus jalan, kalau nggak jalan nanti mangkrak gitu, gimana Pak? Jadi prioritas Ibu Bupati pertama tentunya jalan ya, aksesibilitas. Kemudian yang kedua adalah mendukung ketahanan pangan sama pengentasan banjir. Makanya kita banyak diberi anggaran untuk membenahi saluran irigasi sama bendungan-bendungan kita. Sehingga bisa kita lihat bahwa alhamdulillah kita kan stok beras kita untuk Kabupaten Mojokerto sendiri kan terpenuhi kan, karena biasanya kan yang diingat orang kan itu karena swasembada itu kan karena pupuk dan segala macam ya, padahal di balik itu sebenarnya karena kebutuhan airnya juga bisa kita penuhi, karena itu memang fokus Ibu Bupati saluran irigasi, beliau sangat paham soal itu. Jadi kita berusaha untuk
mensuplai air kepada daerah irigasi kita. Nah, kemudian bendungan-bendungan kita perbaiki dalam hal untuk pengentasan banjir kita. Oke, saya pengen tahu Pak Are. Kita jujur benar di antara kita Pak Are. Ketika Pak Are diajak sidak oleh Ibu Bupati, apa catatan yang penting dari Ibu Bupati yang harus segera diselesaikan dalam tahun 2024-2025? 2024 kalau terkait, karena tadi kita ngomong soal banjir ya, terkait dengan saluran irigasi, bahwa Ibu Bupati ingin ini nanti ujungnya kan ke inflasi, ya, ke inflasi. Kalau bahan pokok harganya tinggi, persediaannya kurang gitu kan, nanti memacu inflasi kan. Inflasi memacu daya beli kita rendah. Jadi kita yang ada di hulu ini diminta untuk mengantisipasi jangan sampai nanti pertanian kita itu kering karena airnya nggak ada kan, seperti itu. Kemudian jangan sampai ibu itu nggak mau banjir. Ya banjir tuh kita udah jelasin bahwa banjir itu nggak bisa kita hilangkan. Tapi kita bisa minimalisir dampaknya. Yang tadinya masuk ke sawah, masuk ke rumah warga, sekarang kan cuma bengenang di jalan aja gitu, dan 1-2 jam juga surut karena seperti itu yang kita lakuin. Jadi ibu tetap minta kita supaya untuk pembangunan jalan itu tetap digeber terus prinsip keadilan. Kemudian terkait dengan yang banjir tadi, jangan sampai ada banjir lagi yang menyusahkan warga, sama ketahanan pangan ditingkatkan terus gitu. Terakhir kali di Jetis kemarin ya Pak ya? Iya, di Jetis. Itu juga salurannya provinsi ternyata. Jadi yang itu saluran provinsi, miliknya provinsi, tapi kita udah koordinasi sama provinsi bahwa kita sampaikan surat bahwa kami akan segera menormalisasi itu. Rencananya normalisasi? Iya, cuma kan masalahnya di situ banyak bangunan warga ya. Warga banyak membangun jembatan. Jadi di atas saluran itu warga membangun jembatan menuju rumah-rumah mereka. Dan jembatan itu mempersempit saluran itu. Itu penyebab banjirnya. Jadi kalau kami mengerahkan alat berat ke situ, jembatannya harus dirapiin dulu. Kalau nggak maksimal nanti normalisasi kami. Pendekatan secara persuasif ini apa sudah dilakukan Pak Kadis? Ibu Bupati memberi tugas kepada kecamatan untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini warga sudah siap semua. Tinggal kami menunggu izin dari si pemilik saluran, yaitu provinsi. Kalau dia ngizinin, kami langsung nurunkan alat berat. Wah, ini ya. Oke, berarti normalisasi kira-kira butuh berapa lama ini Pak? Untuk di Jetis sendiri? Kemarin saya lihat salurannya itu ada sepanjang 3 km. Tapi nanti kita fokuskan ke yang lokasi yang kemarin ada genangan aja. Jadi istilah 1 kilo mungkin 4 hari selesai. Oh, cepet ya. Nanti misalnya kalau ada banjir susulan itu masih tetap bisa diatasi gitu Pak? Bisa, karena nanti normalisasi itu kita dalemin salurannya, kemudian kita bangun semacam tanggul. Supaya tidak masuk ke warga nanti airnya. Iya. Ini salah satu langkah-langkah yang sudah dilakukan begitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal jembatan tadi, di beberapa tempat di daerah Ngoro itu juga ada jembatan yang swadaya oleh masyarakat, pembetulan dan sebagainya. Ini teknisnya juga sama seperti jalan atau gimana Pak Kadis untuk jadi jembatan itu karena dia melewati sungai, dan sungai itu semua adalah kewenangan pemerintah pusat. Sehingga kita harus berizin juga ke sana, atau kadang juga meminta bantuan mereka untuk memperbaikinya. Nah, apabila jembatan-jembatan yang rusak karena bencana itu kita bisa minta bantuan ke BNPB. Contohnya seperti jembatan Talun Berak di Talun Blandong yang tahun ini akan mendapat bantuan dari BNPB. Nah, seperti itu. Tapi kalau jembatan-jembatan kita yang lain, karena jembatan itu membutuhkan anggaran yang lumayan besar, jadi kita membatasi setahun itu kita membangun, memperbaiki, merekonstruksi 55 jembatan. Jadi ini sistem antri aja sih tinggal. Insya Allah kan nanti kita perbaiki, cuma karena memang kita lebih prioritasin jalannya, jadi kita fokus ke jalan dulu. Jembatan kita batasin setiap tahun tuh menyesuaikan anggaran tuh ada 5 jembatan yang kita perbaiki. Tahun ini 3 udah berkontrak, 2 menyusul. Keren ya, ya. Gitu toh. Iya. Kita pengen tahu juga nanti untuk beberapa pertanyaan yang sudah siap untuk kita tayangkan nanti dari beberapa orang. Tapi sebelumnya untuk kita biar lebih fresh lagi, apa tuh? Kita minumnya harus yang berkualitas. Waduh. Pak Kadis, kita punya Masa. Silakan Pak Kadis, boleh Pak Kadis. Masa ini adalah minuman yang sehat, menyegarkan dari sumber alami Jubel. Ini dan adalah produk lokal dari Perumda, luar biasa. Perumda Mojopahit. Boleh dicoba nih ya? Boleh. Beneran seger nggak sih? Ini semua ruang lingkup Pemkab Mojokerto pakai Masa. Pak Kadis aja minumnya Masa. Kita juga. Siapa tahu Masa Kadis. Minuman alami dari Masa ke Masa ya. Segar. Segar ya? Segar. Gimana? Segar. Nggak embas. Beda lagi. Nah, kita pengen tahu nih Pak Kadis, dari beberapa pertanyaan netizen yang akan kita tampilkan nanti mohon dijawab oleh Pak Are begitu ya. Tapi sebelumnya Fer, Pak, untuk
PUPR ini juga menebang-nebang pohon, bener ya Pak? Iya, benar. Menebang-nebang maksudnya apa sih? Mapras pohon biar nggak sampai jatuh. Iya, gitu Iya, Pak. iya. Contohnya kayak kemarin di Mojosari, Iya. Pak ya. Tapi mohon maaf nih Pak, kok nunggu pohonnya jatuh dulu baru dipaprasi loh Pak. Mohon maaf loh Pak. Karena itu masa depannya masih panjang ya. Kenapa Pak? Jadi gini, terkait dengan tusi penebangan pohon itu sebenarnya ada di DLH juga, di PUPR juga sama BPBD. Oh, Jadi gabungan. kami itu sebenarnya tim sebenarnya, bukan PU saja. Nah, PU itu hanya mengepras pohon yang ada di jalannya milik dia. Jadi seperti jalan yang dari Mojosari ke Ngoro itu kalau ada pohon itu jalan milik pemerintah nasional, PUPR pusat. Jadi itu kita nggak boleh motong pohonnya. Gitu. Nah, hanya boleh kita sampaikan aspirasi ke mereka yang nanti mau potong pohon. Nah, yang kemarin itu kebetulan kalau kami ngerapin pohon yang rendah-rendah kami bisa. Tapi kalau yang udah tinggi kami nggak bisa. Kami harus koordinasi dulu dengan Dishub karena Dishub yang punya mobil forklift itu buat naik ke atas itu. Iya. Kami nggak punya. Jadi kita memang jadi satu tim untuk pengeprasan pohon itu. Jadi kemarin tuh ya tim yang bergerak. Gitu. Tapi banyak kejadian pohon tumbang dan segala macam itu dirapin sama PU sama BPBD. Pak Re, kalau yang lampu jalan umum itu? Lampu jalan umum ikut Dishub. Oh, Dishub ya? Iya. Oh, Dishub bukan kewenangan dari PU ya? Oh, kamu kemarin marah-marah Iya, lalu. karena tentang aku marah-marah ke aku juga gitu, makanya keseluruhan. Ini biar clear gitu ya, biar clear. Nah, kita ngomongin lagi nih soal beberapa hal lagi ya. Kalau Apa tadi tuh? kita RPH? sudah ngomongin soal jalan, jembatan, sekarang tata ruang. Ya. Ini yang belum dibuka dan belum diresmikan di Soko, mohon izin Pak Kadis, itu ada ruang terbuka hijau begitu ya. Iya. Ini teknisnya gimana? Apakah memang ini kan dulunya lapangan sepak bola, di mana dulu di situ tempat untuk olahraga dan sebagainya. Banyak Sekarang tuh Pak ya yang komen di sosial media iya, Pak. kita Pak, pengen penjelasan Pak Re nih gimana? ini lapangannya jadi nggak ada nih, gimana nih kita nggak bisa main bola nih, gitu. Gimana tuh Pak? Sebenarnya RTH itu bukan intusinya PU. Oh. RTH itu ada di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, tapi kalau saya menjawab secara tata ruang karena tata ruang ada di saya bisa mengatakan bahwa ada kewajiban Pemkab untuk menyediakan RTH dari luasnya itu saya lupa berapa 30% atau berapa. Nah, jadi RTH ini memang mulia sebenarnya tujuannya. Jadi karena saya ikut dalam mengkonsep beberapa RTH ya, Taman Ganjaran, Sungai Gempong, lain-lain itu semua saya ikut konsep. Itu tujuannya mulia banget. Jadi memang untuk RTH itu kan sebenarnya tempat berkumpulnya segala macam orang dengan gratis ya. Nah, jadi tujuannya itu. Jadi fungsi lapangan bola itu diganti menjadi fungsi yang lebih edukasi sama friendly ke semua pihak termasuk anak-anak karena Ibu Bupati sangat peduli sama anak-anaknya. Gitu. Gitu. Tadi Pak Kadis menjelaskan bahwa soal penipuan dan Pak Kadis ini kayaknya nggak pernah minta uang, betul ya Pak Kadis ya? Permasalahannya Pak Kadis pernah nggak dikasih uang? Kasih uang apa yang jelas Loh, kalau kan biasanya ada proyek-proyek gitu. itu. Biasanya kan mohon izin Pak Kadis. Biar lancar gitu ya. ya. Ada uang di balik meja gitu. Oh enggak. Itu kita clear and clean kalau soal itu. Saya udah dari awal saya jadi kepala dinas saya udah bilang sama Ibu bahwa saya tidak akan menerima seperti itu. itu Pak Kadis yang nggak mau menerima apa nggak ada yang ngasih Pak sebenarnya? Kalau tinggal ngomong aja sebenarnya dikasih sama orang. Kamu tuh menghina. Tinggal ngomong aja langsung itu. Mau berapa nominalnya? Gimana ini? Pak Re berintegritas. Iya, luar biasa ya. Keren ya. Kalau kamu mungkin beda. Kamu 10.000 aja kamu ambil. Nggak berani nih zaman sekarang. Kalau saya di sini nggak ada yang, nggak ada orang tak ambil. Nah, ini kalau kita ngomongin lagi, Pak Kadis, beberapa hal di Kabupaten Mojokerto ini luar biasa ya, infrastrukturnya. Bahkan di Trawas, kemudian di Pacet, semua sawah itu banyak jalan cornya. Tikus saja nggak bisa masuk. Gitu. Iya, sekarang full ya, cor ya. Full semuanya. Nah, tinggal beberapa persen yang akan dilakukan oleh Dinas PUPR dan juga teman-teman yang lain. Ini kalau kita boleh bilang kalau misalnya 100% oke jalannya, artinya ekonominya juga oke, atau gimana Pak? Iya, jadi memang udah terbukti ya. Jadi saya ingat waktu saya tahun 2015 itu, saya kan pendatang ya di sini. Saya datang ke Trawas itu, saya sedih ngeliat Trawas itu hidup segan mati tak mau, saya bilang itu. Kenapa Pak? Karena saya lihat orang datang ke situ kan nggak ada tujuan. 2015 coba kemana ke Trawas? Paling ke Delundung sama ke ini kan, ke Jolotundo kan. Sesudah itu mungkin makan sate kelinci, di situ nggak ada tujuan kan? Nggak ada tujuan. Kalau saya ke Rocolanang Pak. Nah, karena saya
ngelihat loh ini potensinya bagus ya dari gunung yang paling dekat dari Surabaya kan gitu ya. Terus alhamdulillah tahun 2017 itu saya jadi kabang bangunan. Nah itu dikasih keluasaan gitu mau bangun yang mana gitu. Makanya itulah mulai kita bangun Taman Ganjaran di Trawas, Sumber Gempong, kemudian Kampung Organik Brenjong, kemudian jalannya kita bagusin sampai ke Selotapak Ketapan Rame. Kalau kalian tahu Rustic Market itu yang kafe itu, sebelum saya bangun jalannya itu, kemudian baru kita mulai bangun itu yang punya kafe udah datang ke saya. Jadi dia bilang, Pak saya mau buat kafe ini nanti bagus banget konsepnya Pak gini. Terus saya bilang nggak apa-apa tapi ini ranahnya desa. Terus berunding sama desa saya tanya, untungnya buat desa ini apa? Bekerja dari desa, parkir untuk taruna dan nanti petani-petani nanti dapat 4% yang kami lewati. Makanya Rustic Market itu sukses kan sekarang. Nah sekarang Trawas itu prinsipnya begitu jalannya dibuka, ya kita bisa lihat sekarang Sabtu Minggu Trawas macet. Ekonomi jalan. Macet, luar biasa Pak Re ya. Mojo. Dan Pak Re ini adalah salah satu tempatnya Pak Re yang disebut oleh Mas Gibran. Apa tuh? Mojokerto kemarin debat gimana? Nggak aktif. Berarti motorinya adalah Pak Re ini, Pak Atas luar biasa ini ya. Trawas ini menjadi salah satu tempat ya. Nggak cuma orangnya aja yang ganteng, pikirannya juga ganteng. Cemerlang ya. Kalau kamu kan kebalikannya. Asem bener. Pak Kadis, ini juga saya luar biasa ketika mendengar apa yang menjadi prioritas dari PUPR begitu ya, jalannya oke, ekonominya bisa maju begitu ya. Satu hal, kira-kira nanti kalau dalam pandangan Pak Re, apa yang menjadi hambatan? Apakah dari prosesnya atau dari apa untuk pembangunan jalan dan infrastruktur yang lain? Kalau hambatan sih, atau mungkin dari dananya? Iya lebih ke dana sih, lebih ke dana. Kalau masyarakat Mojokerto udah sangat support sama program pembangunan. Kemudian juga para stakeholder semua itu juga udah kita ngasih pemahaman bahwa kami di PUPR ini cuma punya tujuan untuk membangun infrastruktur Kabupaten Mojokerto jadi yang terbaik di Jawa Timur. Gitu. Jadi saya tuh biasanya setiap tahun itu semua pemenang tender tuh saya kumpulkan, semua kepala desa saya kumpulkan, sosialisasi bahwa saya hanya bilang saya nggak minta apa-apa dari kalian, saya hanya minta supaya pekerjaannya itu sesuai dengan kontrak, berkualitas, sesuai mutu dan segala macam. Karena kami punya SOP, kami punya lab, itu semua akan kami tes nanti. Bantu saya mewujudkan mimpi itu, gitu. Mimpi untuk mewujudkan infrastruktur Mojokerto menjadi yang terbaik di Jawa Timur. Udah itu. Sampai saat ini masih belum terbukti, artinya dari beberapa rekanan kerja itu masih oke, berkualitas semuanya. Oke, semua satu visi, nawaitu ya sama. Insya Allah. Nah, yang penting kan pengawasannya kalau soal itu. Jadi kita di PU itu punya SOP yang sangat ketat memang terkait dengan kualitas pekerjaan di lapangan. Pak Re, saya pengen tahu, ada pekerjaan dari jalan ini yang rutin, ada yang anggarannya beda-beda. Ini gimana sih? Boleh dijelaskan nggak? Misalnya peremajaannya untuk aspal ini berapa tahun sekali, untuk yang rutin untuk pembinaan dan sebagainya gimana? Jadi kita ngelihat kondisi di lapangan aja. Jadi kita ngelihat kebutuhan skala prioritas, kemudian kita ngelihat juga aspirasi masyarakat gitu. Jadi apabila memang banyak laporan di situ, insya Allah nanti akan segera kita tindak lanjuti. Kayak saya tadi, kebetulan saya nomor telepon kontak person yang ada di Instagram itu nomor handphone saya yang ini. Kemudian yang saya salah satu admin Instagram di PUPR. Jadi saya ngeliat langsung DM orang. Jadi tadi pagi saya cek, Senin saya cek DM banyak DM masuk. Terus saya langsung share. Ini bisa saya kasih tunjuk ke kabit saya. Ini ada di Jaya Negara ada lobang. Hari ini juga harus ditambal. Iya Pak, siap ditambal. Terus nanti di bidang SDA nanti dia ada laporan dia di Desa Mojowiryo. Dia merasa suplai air ke sana itu kurang. Jadi saya minta teman-teman SDA untuk segera ke lapangan ngecek sekarang seperti itu. Biasanya tuh laporan terkait apa Pak? Untuk DM dan WA? Macam-macam. Semua? Macam-macam. Kalau WA lebih ke perizinan karena kami kan ngurus perizinan bangunan gedung ya. Tapi kalau yang di Instagram ada air bersih, ada drainase, macam-macam lah. Karena PU kan banyak yang diurusin ya. Itu irigasi, tapi yang paling utama ya jalan. Tapi di musim penghujan ini masih aman Pak untuk beberapa sungai di Kabupaten Mojokerto? Kita ini kan kalau kita lihat BMKG kita udah mulai masuk puncak musim hujan ya. Januari, Februari, Maret itu puncak musim hujan. Jadi sekarang kita harus waspada kepada semua masyarakat. Kemarin itu hujan debit air di sungai-sungai kita mulai naik. Tapi masih dalam tahap normal. Cuma saya menghimbau kepada masyarakat semua pengentasan banjir ini adalah kerja bersama ya. Kita butuh kesadaran masyarakat juga untuk tidak membuang sampah di saluran dan sungai. Kemudian kita juga menghimbau para stakeholder bahwa
seberapa hebat usaha kami di hilir, kalau hulunya rusak kita nggak bisa juga cegah banjir gitu. Seperti itu. Ya, karena ini adalah narasumber kita spesial. Sosial media juga, ya. Kita buka sekarang pertanyaan-pertanyaan di Ayo Wadul. Boleh. Kira-kira kalau tadi yang di DM ke Pak Re langsung ditanggepin. Kira-kira kalau teman-teman yang komen di Ayo Wadul ini ditanggepin langsung. Kita buka aja di Ayo Wadul langsung ya. Oke. Mohon izin Pak Kadis, ini adalah pertanyaan-pertanyaan langsung random dari netizen Kabupaten Mojokerto. Ada @Adit Wahyu Purwanto. Kapan dam bendungan sumber kembar Desa Wonodadi diperbaiki, Pak? Sudah 1 tahun sejak jebol tidak ada perbaikan. Waduh. Jadi gimana, Pak? Makasih Mas Adi. Ini saya jawab langsung. Insya Allah tahun ini kita perbaiki dam bendungan sumber kembar. Kebetulan kita udah kita buatkan satu kegiatan rekonstruksi bendungan sumber kembar yang akan kita kerjakan tahun ini. Tahun ini ya? Insya Allah target saya Maret April udah mulai pelaksanaan. Mohon izin Pak Kadis, ini yang menjadi lambat apa nih Pak? Kenapa sampai molor 1 tahun ini? Karena dia memang rusaknya itu di pertengahan tahun lalu. 2023. Iya, pada saat kita sudah proses pengusulan di 23 itu udah selesai gitu. Jadi baru bisa kita usulkan di 24 gitu. Oke. Maret ya, Mas Adi ya, insya Allah. Maret April insya Allah udah mulai rekonstruksi. Oke, lanjut. Terjawab ya. Oke. Ada Sandiana Reswari 13. Bapak, pembabasan jalan di Pembatas jalan. Oh ya, pembatas jalan di depan SPN Bangsal sangat membahayakan. Sudah banyak sekali korban, Pak. Oh ini mobil kemarin mungkin yang ditanyakan ya. Banyak di situ, banyak di situ. Gimana Pak? Ini Mbak, saya bisa jawab bahwa jalan ini adalah kewenangan pemerintah provinsi. PU Bina Marga Provinsi. Sehingga yang bangun pembatas itu adalah provinsi atas permintaan SPN. Nah, jadi mungkin ini udah kami sering dirapatkan, kami sudah menyampaikan keluhan warga Mojokerto kepada PU Bina Marga bahwa warga minta ini supaya dibongkar. Tapi mungkin PU Bina Marga Provinsi sedang dalam tahapan untuk berdiskusi dengan SPN. Oke, itu Mbak Sandi. Ada lagi? Coba kita lihat. Ada @_Zekem ya. Susah juga namanya ya. Jalan Raya Mojosari Ngoro banyak yang bolong. Apa betul, Pak? Iya, benar. Ini adalah jalan nasional ya. Ini kewenangan dari berani mengaku pemerintah pusat. Ini kewenangan dari pemerintah pusat ya. Jadi ini jalannya milik pemerintah pusat. Nah, kami sampaikan bahwa katanya sih tahun ini akan ada pemeliharaan dari pemerintah pusat. Jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa semua ada kewenangannya gitu. Jadi seperti saya tidak mungkin memperbaiki atap rumah tetangga saya gitu. Marah tetangga saya gitu. Saya pengen memberikan sedikit pertanyaan dulu kepada Pak Kadis. Pak Kadis, kalau memang itu ranah orang gitu, tapi kan ini bisa diberikan surat seperti yang Pak Re bilang tadi ya. Itu estimasinya berapa bulan atau berapa minggu Pak Kadis untuk bisa dapat balasan surat gitu? Kalau balasannya cepat, tapi actionnya kan tergantung sana ya, karena dia banyak wilayahnya. Bagi ini provinsi atau nasional ya Pak ya? Ya, itu yang tadi yang Mojosari Ngoro ini pemerintah nasional, Kementerian PU pusat, Balai Jalan dan Jembatan yang ada di Waru kantornya ini. Nah, jadi tapi ini udah kami sampaikan dan dia bilang Pak sabar ya, insya Allah tahun ini kami ada pemeliharaan katanya. Nah, yang lain misalnya kayak Sumber Waru, Ngoro itu kan daerah BBWS itu kalau kita suratin dan segala macam itu insya Allah cepat. Dan nggak sampai sebulan itu udah ada tindakan. Nah ini kebetulan Pak Re, saudaranya dia ini kan sopir truk yang tonasenya gede-gede. Apakah jalan-jalan ini seperti jalan nasional atau provinsi ada batas tonasenya sendiri? Ada. Dan itu kalau memang melanggar pihak dari desa diam aja atau seperti apa? Sehingga jalan itu rusak gitu? Ya harusnya di subnya ya yang lebih mengontrol itu ya terkait dengan tonase itu, karena kita tahu bahwa wilayah Ngoro dan wilayah Gempol Porong itu kan adalah daerah industri. Iya, seperti itu. Oke, next cukup. Next. Ada siapa lagi? Ada @desa_Ketapan Rame. Wih, Desa Ketapan Rame. Desa Ketapan Rame minta peralatan streaming. Bagaimana mekanisme permohonannya? Pripun Pak? Monggo. Ini Desa Ketapan Rame. Kalau saya misalnya orang Mojokerto dan boleh milih kampung saya di mana, saya milih Ketapan Rame karena. Kenapa? Alasannya kenapa Pak? Banyak warisan saya di sini gitu. Gitu. Desa Ketapan Rame. Pak Kades tuh sahabat saya. Kalau peralatan streaming untuk apa? Ini mungkin yang pantas menjawab nih Kominfo sendiri.
Waduh. Pertanyaannya salah ya kayaknya. Tim kreatif gimana? Kok ditampilkan ini dulu? Produsernya pecat aja kalau gitu. Next, lanjut. Oke, tapi terima kasih ya sudah masuk di pertanyaan kita ya. Kemudian ini dari siapa? Mojo. @dms_adth. Jalan area Watu Blorok sampai Dawarmin diperhatikan. Banyak jalan bergelombang dan akhir-akhir ini banyak mobil terbalik. Mohon diperbaiki, bukan hanya sekedar ditambal. Oke. Ya ini memang jadi problem buat kita ya, karena di daerah situ kontur tanahnya itu bergerak. Sehingga kami kebetulan jalan ini kan dibangun tahun 2013 ya. Jadi belum dengan belum dengan konstruksi yang sesuai dengan tanah yang bergerak, tapi insya Allah nanti akan kami prioritaskan untuk perbaikan dulu. Memang ini kami lagi kemarin itu kami sekedar kami tambal aja untuk persiapan Transjatim. Ya, tapi yang material kami tambal itu kebetulan karena material pemeliharaan kami sudah habis, kami itu berimprovisasi. Jadi kami menemukan material sendiri di lab yang bisa untuk itu. Tapi ini insya Allah ini kami sedang pengadaan aspal, nanti akan kami perbaiki. Ada langkah-langkah khusus atau trik khusus nggak sih Pak untuk menangani tanah yang gerak? Tanah gerak itu harusnya pembangunan jalannya itu kita bangun tembok penahan tanahnya di kiri kanan. Oh, dan di situ saat ini belum ada memang? Belum ada memang. Dan memang kalau kita bangun TPT-nya mungkin anggarannya nggak cukup, sangat mahal. TPT itu sangat mahal. Iya. Itu ya, @dms, terima kasih. Next, ada siapa lagi? @nas_rule10. Cak, jalan Desa Melaten ke Desa Temon, Kecamatan Puri rusak parah Min. Mohon untuk diperbaiki. Apa betul rusak parah nih Pak? Ya rusak parah sih enggak ya. Aspalnya masih bagus. Cuma memang ini rencana kami akan kami beton bertahap. Tapi belum tahun ini. Tahun depan berarti? Tahun depan insya Allah. Sabar berarti ya @nasrul dan teman-teman di Desa Melaten, karena memang butuh perencanaan dan lain sebagainya Pak ya. Yang dari arah Jatirejo udah kami beton. Yang Melaten belum. Jadi kami yang menyelesaikan dari jalan dari Jatirejo itu yang menuju ke Temon. Oke. Saya coba menambahkan aja deh ini dari perwakilan teman-teman ya, biasanya ini Pak Kadis Pare mohon izin ketika ada perbaikan jalan, kemudian juga ada pengecoran begitu ya. Itu biasanya ada oknum-oknum, saya bilang oknum aja. Apa tuh? Yang di depan itu minta uang gitu loh untuk pengendara yang lewat. Mengatur lalu lintas. Ini sebenarnya orang PUPR atau orang mana sebenarnya ini? Atau mungkin sudah ada himbauan atau gimana nih? Enggak, itu paling itu warga desa ya, desa, warga sekitar yang memanfaatkan momen mungkin ya. Jadi enggak, PU tuh hanya ada PPTK direksi lapangan yang ada di situ. Jadi selebihnya itu adalah kontraktor, para pekerja, dan biasanya mereka bekerja sama desa. Untuk pengamanannya itu desa. Jadi desa merasa dilibatkan lah seperti itu. Gitu. Mojo, biar nggak ada dusta. Kan sudah plong sekarang ya. Keadilan sudah ada sekarang. Tinggal sekarang saya pengen tanya ke Pak Kadis, Pak Re. Apakah Anda sudah merasa puas dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto? Belum. Saya belum puas karena saya kan orangnya terus terang aja ya belakangnya. Jadi saya masih merasa Mojokerto ini belum punya mimpi yang fenomenal gitu. Apa itu? Jadi misalnya gini, kita mau membangkitkan Trowulan jadi pusat kerajaan Majapahit, tapi apa yang mau kita bangun? Kita kan nggak tahu. Nah gitu, sebenarnya kalau saya sih sudah punya konsep di kepala saya. Terus kemudian kita kan harus melihat peluang-peluang ya, apa yang terjadi di kabupaten lain. Contoh misalnya Gresik sekarang lagi membangun smelter. Ya, begitu smelter jadi, Gresik akan terbang bebas dia, majunya bukan main. Begitu juga daerah sekitarnya Lamongan. Nah, berarti di sana itu akan jadi daerah industri. Tanahnya mahal. Nah, yang lurusan sama itu apa? Ada Dawar Blandong. Jadi kita bisa menyiapkan Dawar Blandong menjadi kota satelit Dawar Blandong. Kita ambil kesempatan di perumahan sama Fasumnya. Jadi kita menyiapkan kota satelit Dawar Blandong seperti Citraland itu. Jadi mulai dari tata ruangnya, RT RW segala macam, master plan-nya kita siapkan. Kalau itu udah jadi, kita tinggal pergi ke kementerian, BKPM dan lain-lain. Kami punya konsep ini. Bantu kami dengan APBN seperti itu. Nah, kita harus mulai berpikir seperti itu, bukan berpikir pendek 5 tahun ke depan jadi apa, enggak. 10-25 tahun lagi ini Mojokerto harus kita bawa jadi apa gitu. Seperti itu.
Kita harus punya mimpi intinya. Pak Re, kalau dalam mimpi Pak Re itu pengen Mojokerto menjadi lebih gemerlap, kira-kira bangun atau dibangun apa lagi nih supaya Mojokertonya kelihatannya banget gitu, Mojokerto banget itu seperti apa? Jadi mimpi itu kalau cuma setengah-setengah nggak juga, mimpi itu harus gila sekalian kan gitu. Jadi kalau Trowulan, saya udah punya konsep bahwa Trowulan itu kita harus membangkitkan kepada orang Indonesia nih bahwa Sumpah Palapa itu dari Majapahit. Orang yang mau mempersatukan Nusantara itu Majapahit, Gajah Mada. Ya udah bangun aja patung Gajah Mada besar kayak GWK di Bali itu. Nah, nanti dengan adanya itu sebagai satu focal point, icon, orang itu mau keluar dari tol hanya sekedar untuk datang ke Trowulan. Kenapa kita capek-capek mau ke Kediri ya, ke yang seperti Arc de Triomphe di Paris itu kan? Itu kan niru ya sebenarnya. Segumul itu kan, tapi kan karena dia masif besar, didatangin sama orang. Gitu. Nah itu, jadi kita juga loh, yang punya identitas luar biasa, kenapa nggak kita tonjolkan ini gitu? Saya aja yang pendatang juga bangga banget sama itu kan, apalagi kita orang Mojokerto juga harus kita berani kita tunjukkan itu gitu. Kalau itu udah jadi, insya Allah yang lain tinggal ngikutin aja. Mau pakai wisata, pakai jeep-jeepan atau apa-apa, ngunjungi candi dan lain-lain itu tinggal ikut aja gitu. Cemerlang nih ya. Semoga mimpinya Pak Kadis cepat terselesaikan dan menjadi mimpi yang sangat luar biasa begitu ya. Amin, amin. Oke. Ya, itu salah satu terobosan-terobosan nantinya yang akan diwujudkan. Ada lagi, Mojo? Kayaknya ada lagi nggak? Ayo Adul. Oh, ada lagi dari teman-teman netizen. Ada @d_ir.ones. Cak, jalan di desa Kutogirang sampai desa Sri Gading rusak parah, Cak, akibat pertambangan pasir. Sudah lebih dari 3 tahun ini jalan itu sudah rusak. Jadi tolong sampaikan, kok tidak ada perbaikan sama sekali dari pihak PUPR Mojokerto. Terima kasih, matur nuwun. Pripun, Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat banyak dari warga juga di Instagram kami juga. Bahkan mention ke Ibu Bupati. Jadi ini perlu kami jelaskan bahwa jalan ini rusak karena pertambangan ilegal. Jadi dulu kami itu merasa kalau kami memperbaiki jalannya, kami memfasilitasi, mensupport pertambangan ilegal ini. Tapi kemudian sebenarnya udah kami rencanakan tahun lalu untuk dikerjakan sekarang, tahun lalu. Cuma karena anggaran kita terbatas karena ada kebutuhan pilpres dan lain-lain ya, pilkada, sehingga kan anggaran kita banyak yang ke situ. Nah, tahun 2024 ini kita ada keluasan anggaran dan insya Allah tahun ini dibangun yang ruas ini. Ruas Purwojati Terawas namanya. Berarti support ilegal kan? Tambang ilegal dong, Pak? Nanti insya Allah yang ilegal ini pun akan ditarik pajaknya. Seperti itu. Next. Masih ada @semilirsilir. Menurut literatur di beberapa era prakolonial dan era prakolonial dan setelahnya, kawasan Kabupaten Mojokerto memiliki atau mewarisi sistem irigasi yang maju. Bagaimana Dinas PUPR menyikapi hal itu dalam pandangan maupun kebijakan pembangunan? Bagaimana korelasinya dengan dinamika saat ini terkait lingkungan, tata ruang, toponomi hingga wajah suatu daerah atau city branding? Bentuk koordinasi lintas sektor dan sinergitas seperti apa yang selama ini direncanakan atau tengah dijalankan? Jadi ini saya lihat ada 3 pertanyaan yang menjadi satu ya. Kalau yang pertama itu, kita memang sistem pengairan kita masih mewarisi sistem Belanda ya. Betul. Nah, kemudian yang sekarang kita tinggal kita memperbaiki sistem irigasi yang ada. Karena prinsipnya adalah daerah irigasi kita itu semua harus dialiri oleh sistem irigasi kita. Dan itu sudah kita penuhi sekarang. Tinggal memang masalah kita adalah ketersediaan air, karena memang ketersediaan air tanah ini dari tahun ke tahun kan semakin menipis. Tapi kalau sistem irigasi kita itu sudah mencakup semua daerah irigasi di Kabupaten Mojokerto, itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah kebijakan pembangunan ya, korelasi. Nah, jadi Ibu Bupati ini adalah orang yang sangat memperhatikan lingkungan dan kearifan lokal. Jadi beliau waktu kemarin kami rapat dengan Kementerian ATR BPN dan BKPM terkait dengan pembukaan daerah industri di Kutorejo dan lain-lain, Ibu itu tetap berharap bahwa silakan kalau mau berinvestasi di Mojokerto, tapi harus tetap tidak boleh menghilangkan nilai-nilai Majapahitan kami gitu. Nah, jadi yang saya tangkap adalah bahwa pembangunan kami ini tetap harus tinggal landas, kami harus maju secara infrastruktur, tapi tetap melestarikan daripada ciri-ciri Majapahitan kita dan tetap melestarikan lingkungan kita. Seperti itu. Jadi Ibu itu tetap pembangunan itu orang boleh membangun di Terawas, orang boleh membangun di Ngoro, tapi tidak boleh menyebabkan banjir. Sehingga Ibu itu mewajibkan seperti ada daerah industri di Ngoro, NIP itu
Dia boleh bangun tapi dia harus membuat kolam retensi, kolam penampungan seperti itu. Jadi memang Ibu Bupati sangat memperhatikan pembangunan iya, investasi iya, tapi tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan sama branding Mojokerto sebagai pusat daripada full of Majapahit greatness itu. Oke. Kemudian yang ketiga koordinasi lintas sektor, ini sinergitas ini udah kita lakukan semuanya. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa saya mengajak semua kepala desa, semua kepala desa Kabupaten Mojokerto, kemudian para stakeholder, aparat penegak hukum, teman-teman wartawan, LSM semua untuk bersama-sama menyatukan visi misi bahwa ayo kita barengan bahwa kita ingin membawa Kabupaten Mojokerto ini infrastrukturnya terbaik di Jawa Timur seperti itu. Insya Allah itu udah kita laksanakan sekarang. Oke. Terakhir kita ingin tahu Mojo ke Pak Kadis Pak Rey. Ini kan Pak Kadis sudah banyak memberikan langkah-langkah ya, dan tentunya dari dari acuan-acuan permasalahan-permasalahan di masyarakat ditampung dari musreng dan lain-lain begitu ya Pak Rey ya. Harapannya ke depan supaya Mojokerto jauh lebih maju, lebih cepat begitu. Nah, pertanyaan saya simpel aja, Pak Rey. Kalau misalnya ini nanti sampai akhir tahun belum terrealisasikan dari jembatan atau jalan, apa yang harus dilakukan oleh PUPR? Jadi kita kan tiap tahun kinerjanya udah terukur ya. Jadi tahun ini seperti yang saya bilang tadi 399 miliar anggaran kami. Itu target kami selesaikan di akhir tahun. Kemudian nanti di APBD akan ada tambahan lagi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah ini naik atau turun? Naik. Jadi tahun 2022 itu 323, tahun 2023 343, tahun ini 399. Naik. Jadi ya saya yakin 2025 juga akan naik lagi gitu. Karena untuk yang tidak selesai di 2024 dilanjut lagi di 2025 seperti itu. Oke. Terakhir Pak, tadi kan Bapak punya mimpi-mimpi nih untuk membangun Mojokerto. Apa nih? Tentunya butuh support dari masyarakat juga. Apa yang diharapkan nih dari masyarakat untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu Pak? Alhamdulillah saya beruntung banget kerja di Mojokerto karena warga masyarakatnya itu sangat support dengan program-program pembangunan pemerintah ya. Tidak kalau ada resistensi pun resistensinya itu dengan duduk bersama selesai. Gitu. Nggak ada yang sampai bagaimana. Ngopi-ngopi dikit gitu. Ngopi-ngopi dikit selesai semuanya gitu. Jadi alhamdulillah banget warga Mojokerto ini benar-benar full support dengan pembangunan. Jadi seperti ada keistimewaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Saya kasih contoh. Apa itu? Kita kan ngelebarin jalan. Kita ngambil tanah warga loh. Tapi kita tidak pernah memberi ganti rugi. Warga memberikan dengan sukarela? Iya. Wow. Itu kan ada triknya. Karena di daerah lain tuh harus ganti rugi semua. Kadang kontok-kontokan juga. Iya, tapi warga Mojokerto, saya luar biasa, saya berterima kasih pada warga Mojokerto mengikhlaskan tanahnya untuk pelebaran jalan. Tepuk tangan buat warga. Daerah mana itu Pak? Semua kabupaten. Jadi kalau panjenengan lihat ada jalan kita yang tadinya sempit, sekarang lebar, itu pasti makan pagar warganya dirobohin dan segala macam. Tapi mereka sukarela memberikan. Dan kami ngasih pemahaman kan bahwa ini untuk kepentingan bersama dan percayalah dengan dibangun jalan ini kan harga tanah dia juga meningkat berkali lipat kan seperti itu. Jadi ada unsur ekonomi juga di situ seperti itu. Ternyata yang keren bukan kepala dinasnya, masyarakat juga keren loh. Masyarakat Mojokerto yang juaranya. Luar biasa. Dan ini kan PUPR itu PR-nya cuma satu aja. Ya kan PR udah. Iya, kalau PR itu PUPR RRR gitu ya. Pak Rey, terima kasih kedatangannya sangat mengedukasi kita semuanya. Semoga ini juga mengedukasi juga buat masyarakat Mojokerto sehingga nanti pembangunan cepat dan ekonominya juga lebih stabil, lebih maju lagi gitu ya. Untuk Kabupaten Mojokerto ya. Semoga terwujud semua mimpi-mimpi Bapak. Dan akhirnya kita harus berdua ya. Aku Mojo, aku Kerto. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.